Dokumentasi testing Mobo Acer E5411 dengan prosesor Intel Celeron untuk pengemasan tanggal 22 Juli 2025. Untuk mainboardnya sendiri masih tersedia dengan perangkat terinstall. Kita ada baterai, CDRW, WiFi card, SSD SATA, board USB sebelah kanan sekundari. Mobonya sendiri ada heatsink, fan, tombol power, baterai CMOS, RAM DDR3L. Tidak lupa juga untuk touchpad dan fleksibel dan keyboard. Speaker kita menggunakan port yang sama, nanti hanya untuk tes audio aja. Dan tidak lupa juga ada touchpad, keyboard, LED, dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai sebelum kita nanti lakukan tes charging. Kita nyalakan dulu Mobo dengan tekan tombol power. Oke, Mobo nyala. Ya, Mobo booting. Mobo berhasil masuk ke dalam start. Kita tunggu masuk ke dalam Windows. Kita cek untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri masih clean, belum ada tanda atau bercak di service. Oke, kita lihat di penampakan Mobonya. Untuk port-port atau IC atau PCB belum ada tanda atau solderan. Nah, masih clean. Kita cek Mobo masih startup. Kita tunggu. Oke, Mobo berhasil masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama kita testing untuk fungsional touchpad. Untuk touchpad oke, kursor jalan. Dan untuk tes berikutnya kita testing untuk tes charging. Kita cek persentase baterai. Untuk sekarang Mobo nyala menggunakan power dari baterai. Belum ada tanda cas dipasang. Oke, kita pasangkan dulu casnya di DC. Kita colok cas. Oke, indikator cas nyala. Notifikasi cas masuk, kita cek persentase baterai, sorry. Oke, baterai di 61%. Kita tutup dulu. Kemudian kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDiag. Ya, untuk spesifikasi sistem manufaktur Aspir dengan sistem model E5411 dengan prosesor Intel Celeron, CPU N2830, memori terinstall 2GB DDR3L. Dengan display adaptor ada Intel HD Graphics, center input ada speaker 11 high definition audio device, dan pattern input ada mouse dan keyboard. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita tutup. Kita cek display adaptor dengan buka display setting. Kita buka display setting. Kita adjust brightness untuk display adaptornya. Tes display adaptor oke. Tes fungsional VGA oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita tesnya untuk fungsional audio. Untuk speaker kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya. Ya, untuk speaker bunyi ya. Kita adjust untuk volumenya. Kita keraskan, kita pelankan, keraskan, pelankan, keraskan. Tes audio oke, tes fungsional speaker oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional WiFi card untuk tes jaringan. Kita cek di konektivitas. Jaringan terdeteksi, kita coba untuk konekkan. Oke, kita masukkan password sambil tes keyboard. Kita masukkan passwordnya dulu. Ya, kita tekan enter.
Oke. Indikator jaringan sudah berubah dan jaringan sudah terkoneksi. Tes WiFi card oke. Kita tutup, kita coba tes browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Tidak lupa kita cek untuk fungsional fan juga berputar ya. Untuk fannya berfungsi. Oke. Kita berfungsi lagi. Ya, kita cek untuk Google Chrome, kita jaringan tadi. Kita close, kita coba tes browsing, kita searching YouTube. Oke, tes browsing oke. Coba kita move ke gambar. Tes browsing oke, tes jaringan oke, tes fungsional WiFi card oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya, kita testing untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk sekarang LCD sudah nyala, tinggal fungsional kamera webcam. Untuk tes fungsional kamera webcam, kita testing lewat Star atau kamera Star. Kita pilih kamera. Oke, kita tunggu indikator kamera nyala. Ya, indikator kamera sudah nyala, tes kamera oke. Tes fungsional fleksibel LCD oke, LCD dan kamera webcam oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya, kita testing untuk fungsional hardware seperti CD-RW dan port USB. Untuk tes fungsional hardware dan port USB, kita buka lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Oke, CD-RW terdeteksi. Kita coba eject lewat File Explorer. Untuk fungsional CD-RW. Untuk CD-RW keluar, tes fungsional CD-RW oke. Kita close. Untuk kemudian tes port USB. Untuk fungsional port USB kita menggunakan flash disk. Kita colok di port USB 1. Port USB 1 oke, USB terbaca. Kita eject. Tes port USB kedua. Port USB kedua di secondary, sorry. Sebelah kanan. Ya, port USB kedua terpasang. Oke, bentar. Ya. Kita tunggu. Tes port USB kedua kita menggunakan flash disk. Ya. Tes port USB kedua juga oke. Kita eject. Tes port USB ketiga. Tes port USB ketiga juga oke. Tes port USB ketiga juga oke. USB terbaca. Kita eject. Tes fungsional port USB oke. Kita tutup semua aplikasi. Kita kembali ke tes charging. Cek persentase baterai. Adakah penambahan atau tidak untuk tes chargingnya. Tadi di 61%.
Baterai naik di 66%, 55 menit untuk full charge. Tes charging oke. Kita lepaskan cas. Di charging ada penambahan dan untuk baterainya sendiri di 67%. Untuk sekarang mainboard nyala menggunakan power dari baterai. Dan tes charging oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobo Acer E5411 dengan prosesor Intel Celeron tertes oke. Mobo siap kirim.